Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri video yang membahas materi tes psikotes 1 Polri bagian kecerdasan. Nah, dalam video yang kedua kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik dalam tes psikotes 1 Polri bagian kecerdasan, yaitu tentang analogi. Oke, seperti apa itu? Mari kita belajar bersama-sama. Buat teman-teman yang baru menonton seri video ini, pada video yang pertama, saya sudah membahas materi tentang sinonim dan antonim. Jika teman-teman ingin menonton videonya, bisa klik link di pojok kanan berikut ini. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang analogi. Dan materi-materi lain yang akan saya bahas itu misalnya deret angka, penalaran logis, penalaran analitis, penalaran gambar, dan tambahan beberapa lainnya tergantung nanti dilihat ya. Saya coba lihat kira-kira materi apa yang akan muncul berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya atau tahun ini. Oke, tapi khusus video kali ini kita coba fokus untuk belajar tentang analogi. Saya yakin teman-teman sebelumnya sudah pernah mengerjakan soal analogi. Kalau belum, bentuk umum soalnya itu biasanya seperti ini. Intinya apa sih? Inti dari tes analogi itu adalah mencari hubungan. Mencari hubungan. Jadi kemampuan kita untuk melihat hubungan dari dua hal atau lebih yang diberikan, lalu menggunakan hubungan yang sama untuk menentukan hal lain itu yang diuji dalam tes analogi. Misalnya di sini diberikan tanda sama dengan ini di tengah, ini menunjukkan kesamaannya. Kesamaannya apa? Kesamaan hubungannya. Jadi misalnya di sini ada buku, terus ada halaman. Hubungannya antara buku dan halaman ini apa? Ini hubungan ini kalau teman-teman sudah dapat, tinggal teman-teman gunakan di sebelahnya di kiri. Hubungan yang sama untuk mencari pasangan dari majalah. Oleh karena itu, di sini kita akan mulai dengan melihat beberapa jenis hubungan umum yang sering keluar dan bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal nantinya. Yang pertama, soal ini bisa kita kerjakan dengan analogi definisi atau hubungan definisi. Definisi itu kan artinya arti dari sesuatu. Sehingga ketika menjawab soal-soal analogis seperti ini, kita bisa menggunakan cara mendefinisikan sesuatu. Misalnya di sini yang lengkap itu kan buku dan majalah. Kita coba definisikan buku menggunakan buku dan halaman. Jadi kita coba mendefinisikan buku menggunakan kata halaman. Lalu kata kuncinya yang kita pakai. Misalnya buku tersusun dari beberapa halaman, ya. Maka kata kunci atau kalimat kunci yang kita gunakan ini tersusun dari. Nah, kata kunci yang sama atau kalimat kunci yang sama kita pakai juga di sebelahnya. Tersusun dari. Jadi kalau buku itu tersusun dari beberapa halaman, majalah tersusun dari beberapa apa? Artikel, cover, edisi, rubrik atau lembar. Jawabannya yang E, lembar. Yang paling cocok ya, halaman pasangannya atau yang cocok dengan dia di sebelah itu adalah lembar. Nah, begitu cara kita mencari hubungan menggunakan analogi definisi. Jadi menjelaskan definisi dari satu kata dengan menggunakan kata pasangan yang diberikannya. Contoh yang lain, misalnya seperti ini. Ini agak beda. Kenapa? Karena baik di ruas kiri maupun kanan ada kata yang hilang. Di sini ada titik-titik, di sini ada titik-titik. Nah, di sini kita perlu mencocokkannya dengan pilihan jawaban yang tersedia A, B, C, D, dan E.
Ya, triknya, tipsnya jangan terlalu berlama-lama di satu pilihan jawaban. Misalnya kita mulai dari yang A. Di sini di A kita punya bendahara, titik 2 ketua. Apa nih kira-kira hubungannya apa? Tidak langsung dapat terpikirkan ya hubungannya. Kalau begitu, jangan terpaku pada pilihan jawaban yang A. Kita lanjut ke pilihan jawaban yang B, misalnya organisasi, lalu ketua. Nah, apakah ini bisa dilihat hubungannya? Dengan analogi definisi, ini organisasi dengan ketua ini sesuatu hal yang identik ya. Jadi dengan definisi kita bisa bilang organisasi adalah perkumpulan yang dipimpin. Kita pakai kata kunci dipimpin oleh ketua. Maka dengan kata kunci yang sama, ini gubernur berarti provinsi dengan gubernur ya, pasangannya di sini. Gubernur. Apakah kata kunci yang sama juga berlaku di sini? Tinggal kita coba. Dipimpin juga berlaku. Provinsi dipimpin oleh gubernur. Benar ya? Sehingga kita pilih yang B. Jadi organisasi adalah perkumpulan yang dipimpin oleh ketua. Provinsi adalah daerah yang dipimpin oleh gubernur. Jadi kata kunci ciri khas dari analogi definisi itu biasa menggunakan kata adalah. Ya, organisasi adalah, provinsi adalah, kata kuncinya dipimpin. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kita lihat lagi jenis analogi yang lain atau hubungan yang lain. Ada yang namanya analogi fungsi. Kalau definisi tadi adalah menjelaskan arti dari sesuatu, maka fungsi ya kita melihat fungsi dari sesuatu itu. Misalnya di sini ada kursi, ada duduk. Kata kuncinya apa? Berfungsi ya. Berfungsi atau untuk biasanya. Ciri-ciri dari analogi fungsi ya. Kursi berfungsi untuk duduk. Meja berfungsi untuk makan, belajar, menulis, lemari, menaruh. Lemari sudah pasti kita coret. Nah, di sini kadang-kadang teman-teman perlu menganalisisnya dengan baik. Apakah makan bisa di atas meja ya, meja makan. Belajar juga bisa, meja belajar. Menulis juga bisa di meja. Tapi baik makan, belajar maupun menulis itu bukan fungsi utama dari meja. Kita pilih fungsi utama dari meja yaitu menaruh. Itu ya. Karena pasangan dari kursi di sini untuk duduk. Duduk itu fungsi utama dari kursi. Gitu ya. Kursi bisa digunakan untuk berdiri juga. Biasanya mau mengambil sesuatu yang di tempatnya lumayan tinggi, kita bisa menggunakan kursi. Tapi fungsi utamanya untuk duduk. Meja fungsi utamanya untuk menaruh. Jadi kita pilih yang E. Contoh yang lainnya, misalnya ini sama seperti tadi, kita coba cocokkan dulu. Bagian A, berarti pilihan jawaban A, dia ada makanan, cangkir, sama dengan di sini makanan dulu baru kue ya. Oh sorry, ini minuman. Kadang-kadang begitulah, minuman, bacanya lain, tulisnya lain. Minuman dengan cangkir untuk yang bagian kiri, terus bagian kanan makanan, titik-titiknya kita ganti dengan kue. Makanan, kue. Bagaimana nih? Dengan analogi fungsi, kita bisa dari belakang ke depan juga bisa ya. Tidak selamanya harus dari minuman ke cangkir. Dari cangkir ke minuman juga bisa. Jadi cangkir digunakan untuk
kita pakai kata kunci untuk minuman. Kalau begitu pasangannya di sebelahnya, karena di kiri ini dari belakang ke depan, maka di sini juga harus dari belakang ke depan sama. Dengan kata kunci untuk juga bisakah kue untuk makanan? Sepertinya kurang cocok ya. Cangkir untuk minuman, kue untuk makanan kurang cocok. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang B, sama minuman tapi kuenya diganti piring. Kalau ini kita ganti piring, maka lebih cocok ya. Cangkir untuk minuman, piring untuk makanan, sehingga pilihan jawabannya yang B. Selain itu teman-teman juga bisa melihat jenis kesetaraan kata ya. Jadi kalau cangkir di sini ya lebih setara dengan piring, kalau makanan lebih setara dengan minuman. Cangkir dengan kue itu tidak setara, maka kita pilih yang B. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Kita coba lihat lagi jenis analogi yang lainnya. Nah, ini ada yang namanya analogi sebab akibat. Contohnya, polusi (2) penyakit sama dengan makanan (2) . Biasanya kita bisa menggunakan kata kunci menyebabkan. Ya. Jadi polusi menyebabkan penyakit, makanan basi menyebabkan, kita pakai kata kunci yang sama, sampah, obat, rasa, keracunan, minuman. Yang mana? Yang D ya. Jadi makanan basi menyebabkan keracunan. Kalau analogi sebab akibat lumayan mudah ya. Contoh lain misalnya ini. Hujan menyebabkan banjir, panas menyebabkan salju tidak, kekeringan ya. Angin juga tidak, kabut juga tidak, petir juga tidak. Jadi yang B. Oke, itu beberapa jenis analogi yang bisa teman-teman ingat, bisa teman-teman gunakan nanti. Intinya kita tahu jenis analoginya apa, lalu kita cari kata kuncinya, kita coba sesuaikan. Berikutnya saya akan bagi beberapa tips dan trik ya yang bisa teman-teman gunakan dalam menjawab soal. Oke, kita lanjutkan. Tips dan trik mengerjakan soal analogi. Kita lihat ada beberapa. Yang pertama, tentukan kata kunci atau hubungan khusus dari 2 atau lebih kata pada soal, kemudian cari jawaban yang sesuai. Ini yang sudah kita kerjakan tadi. Misalnya lapar, makan sama dengan (2) . Kata kuncinya apa? Selain 3 hubungan yang tadi, ini kita bisa pakai hubungan jika maka. Hubungan jika maka. Jadi jika lapar maka makan. Oke, itu sepadan dengan A. Jika haus maka tidur. Tidak ya. B. Jika kantuk. Jika haus maka air. Tidak, salah ya. B. Jika kantuk maka tidur. Ya, bisa jadi. Jika minum maka air. Ini juga tidak. Jika sakit maka puskesmas. Juga tidak. Ya, kecuali jika sakit maka pergi ke puskesmas, itu ya, tapi kan ini tidak ada kata pergi ya. Yang E, jika batuk maka pilek. Tidak, itu belum tentu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, dengan menggunakan hubungan jika maka. Oke, trik yang pertama. Tapi ini penting nih. Tidak selamanya ketika mengerjakan soal analogi itu semudah itu. Mendapatkan kata kunci itu semudah itu. Kadang-kadang kata kuncinya itu bisa membuat kita menemukan jawaban lebih dari satu. Misalnya ini, sawah, padi. Secara umum biasanya kita langsung menggunakan kata kunci di. Ya, jadi di sawah ada padi. Ya, kita pakai di dan ada. Misalnya, di sawah ada padi. Pilihan jawaban A. Di hutan ada pohon. Iya, benar ya. Di rumah ada jendela. Iya juga. Di komputer ada laptop. Oke, ini sudah salah.
kita bisa coret memang. Di kamera ada lensa ya. Di buku ada tulis tidak. Jadi dengan kata kunci di dan ada tadi kita temukan 3 pilihan jawaban yang benar. Nah ini sering terjadi. Maka kalau kita temukan 3 jawaban yang benar, langsung ganti kata kunci itu. Jangan pakai di dan ada. Kita cari yang lain. Misalnya apa? Sawah. Sesuatu itu dikatakan sawah kalau ada banyak padi di situ kan. Sehingga sawah terbentuk dari, misalnya ya, dari banyak padi. Kita pakai kalimat kunci yang ini, sawah terbentuk dari banyak padi. Maka hutan terbentuk dari banyak pohon, ya bisa benar. Rumah terbentuk dari banyak jendela, di sini sudah salah, kita coret. D, kamera terbentuk dari banyak lensa, di sini sudah salah, kita coret. Maka yang benar adalah yang A. Jadi itu ya tips keduanya itu. Kalau dengan satu kata kunci atau satu kalimat kunci kita temukan banyak pilihan jawaban yang benar, kita ganti saja kata kunci tersebut atau kalimat kunci tersebut. Oke, tips berikutnya adalah terkadang ada jawaban yang mengecoh dengan membalik antar kata satu dengan kata yang lain. Misalnya di sini sepatu kaki. Oke ya. Kita bisa pakai kata kunci dipakai di. Dipakai di. Bisa kita pakai kata kunci itu, dipakai di kaki. Nah, kadang-kadang ada jawaban yang mengecoh. Teman-teman lihat. Di sini bagian kirinya itu sepatunya, bendanya, bagian kanannya baru organ tubuh. Sehingga pilihan jawabannya juga harus di bagian kiri itu benda, bagian kanannya organ tubuh. Sehingga di bagian A tangan dan gelang, ini sudah salah karena organ tubuh di bagian kiri, harusnya di bagian kanan. Kita coret. Ini kalung dengan leher, oke sesuai ya. Uang dengan belanja tidak ada hubungan. Topi dengan kepala sesuai juga. Jari dengan cincin, nah ini kita coret. Kadang-kadang jawaban itu mengecohnya seperti ini. Sepatu dipakai di kaki, ada yang langsung menjawab bagian E. Cincin dipakai di jari. Sepintas terdengar, oke, bisa. Tapi ini tidak sesuai karena terbalik urutannya. Sekarang tinggal kalung leher atau topi kepala. Kalau kita pakai kata kunci atau kalimat kunci dipakai di, maka kalung dipakai di leher bisa, topi dipakai di kepala bisa juga. Sehingga kita ganti kata kuncinya. Jangan pakai dipakai di. Kita pakai lain, misalnya sepatu melindungi. Oke ya. Melindungi kaki. Kita pakai analogi fungsi. Kalau sepatu melindungi kaki, apakah kalung melindungi leher? Tidak. Tapi topi melindungi kepala, iya bisa jadi ya. Sehingga jawaban yang paling mendekati adalah yang D. Oke, itu beberapa tips dan triknya. Berikut kita coba lihat contoh-contoh soal lain lagi. Oke, berikut beberapa contoh soal menarik sebagai latihan kita. Yang pertama, buku titik 2 ilmu sama dengan titik 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 2 titik titik titik. Oke, kita lihat kira-kira kata kunci apa yang bisa kita gunakan. Kita bisa pakai misalnya buku sumber ilmu. Betul ya, buku merupakan sumber dari ilmu. Kasur, kita sekarang tinggal pilihan jawabannya, kita eliminasi. Kasur sumber selimut, tidak. Lampu sumber cahaya, bisa jadi ya, lampu sumber cahaya. Bumi sumber bulan, tidak. Kertas sumber tinta, tidak. Kuas sumber lukisan, tidak. Yang paling mendekati berarti yang B. Jadi kata kunci tidak harus satu ya, tidak harus sumber. Bisa jadi buku menghasilkan ilmu, sama juga lampu menghasilkan cahaya, gitu ya.
Oke, contoh yang lain misalnya ini. Dosen universitas, kira-kira apa? Kita bisa pakai kata kunci bekerja misalnya. Dosen bekerja di universitas, mahasiswa bekerja di kuliah, tidak, guru bekerja di murid, tidak, dokter bekerja di rumah sakit, langsung cocok. Oke, yang lain misalnya pedagang titik-titik buah sama dengan titik-titik. Kalau kita pakai kata kunci menjual misalnya, pedagang menjual buah, montir menjual motor, pelaut menjual layar, dokter menjual guru, pasien menjual suntik, mahasiswa menjual dosen. Tidak ada pilihan jawaban yang cocok. Nah, di sini tipsnya. Terkadang ada yang namanya analogi asosiasi. Jadi mungkin kita tidak perlu mencari kata kunci atau kalimat kunci, tapi kita cari saja dua kata yang terkadang sudah dianggap berpasangan. Misalnya kalau di sini pedagang dengan buah, maka kata yang dianggap berpasangan adalah yang A. Misalnya juga ya, montir dengan motor. Oke ya, itu dua kata yang berasosiasi lah, gitu ya. Pelaut dengan layar ini kurang, dokter dengan guru juga kurang, pasien dengan suntik juga kurang, mahasiswa dengan dosen juga kurang. Jadi atau kita bisa lihat hubungannya adalah di sini penjual atau pekerjaan dengan benda yang biasanya dikerjakan. Kalau pedagang, khusus pedagang buah, ya dia bekerja dengan buah, menjual buah. Kalau motor ya dia bekerja dengan montir, ya dia bekerja dengan motor, gitu ya. Pelaut dengan layar terasa dekat, tapi sebenarnya kurang ya. Kecuali pelaut dengan kapal, itu mungkin bisa. Jadi yang paling mendekati kita pilih yang A, gitu. Oke, yang ini palu paku. Dan pilihan jawabannya ini kita bisa pakai cara yang sama pada soal sebelumnya, asosiasi. Palu itu pasangannya ya paku, sama dengan obeng pasangannya sekrup, gitu ya. Yang lain lagi misalnya, oke, ini kira-kira apa ya? Tesis mahasiswa, tesis dihasilkan. Kalau kita pakai dihasilkan, maka A, buku dihasilkan penulis bisa. Penyanyi dihasilkan idola tidak, dokter dihasilkan pasien juga tidak, film dokumenter tidak, buku tinta juga tidak. Oke ya. Oke, ini untuk pembahasan materi tentang analogi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dapat menjadi referensi awal untuk teman-teman bisa belajar. Mohon kritik, tipsnya, sarannya, dan lain-lain di kolom komen sehingga membantu saya untuk dapat membuat video-video berikutnya yang lebih baik, sehingga membantu teman-teman juga untuk terus belajar. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.